Warga desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Pada saat ditemukan, kerangka manusia berserakan beserta kain kafan yang sudah lusuh. Menurut warga, kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain. Mereka pun kemudian melaporkan ke warga sekitar. Anak-anak mentang layangan, terus katanya banyak kain kapan sama tulang, pada berantakan katanya. Emang di sini tempat pemakaman atau gimana, Bu? Iya, makam keluarga. Oh, makam keluarga. Tahu keluarganya siapa? Nggak tahu keluarga saya dari sono. Udah dari lama berarti Bu ini? Udah lama. Ternyata benar saja, kerangka yang ditemukan di lahan kosong yang dijadikan perumahan ini dulunya adalah pemakaman. Bahkan sebelum dilakukan proses penggalian untuk dijadikan perumahan, 30 makam sudah dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru. Dulu pernah disebutnya makam jengkol, cuma saya batasnya kan nggak tahu, cuman pernah saya pindahkan semua karena ahli warisnya memang menjual tanah tersebut, dianggap bahwa itu tuh bukan tanah wakaf gitu ya. Akhirnya kita pindahkan. Ini udah bener nih, udah pasti. Ya, nah akhirnya kita pindahkan. Tapi ke arah sini memang kita nggak tahu ke lapangan karena kan nggak beda seperti sana aja noh. Jadi nggak kelihatan. Pihak desa Sindang Panon akhirnya memindahkan kerangka manusia ini untuk kembali dimakamkan di tempat pemakaman umum Kendal Bubuhan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kawanan copet beraksi di depan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Peristiwa terjadi saat Pramono dan Rano hadir di puncak acara Abang None Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Keduanya beraksi dengan berpura-pura sebagai wartawan dan berbaur dengan para awak media yang tengah melakukan peliputan. Tertangkap kamera, dua pria diduga pencopet tengah mengoper sebuah ponsel curian. Korban pencopetan bernama Farhan Fauzan, pegawai suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Barat. Kasus pencopetan berakhir damai setelah dua pelaku yang sempat membawa ponsel korban akhirnya mengembalikan barang curian. Selanjutnya saya anggap kasus ini telah selesai, dikarenakan HP saya telah kembali dalam kondisi yang utuh. Saya berharap untuk masyarakat lainnya agar tetap berhati-hati terhadap barang pribadi. Dalam akun media sosialnya, korban juga menjelaskan ponselnya sudah kembali dalam kondisi utuh pada Sabtu malam. Pelaku yang mengembalikan barang curian menggunakan jasa kurir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang pria yang tiba-tiba mendekati seorang wanita merupakan calon penumpang bus di ruang tunggu lantai 2 Terminal Bus Purabaya Bungurasi, Waru, Sidoarjo. Pria tersebut awalnya berusaha memberikan minuman ke korban dan ternyata pelaku berusaha memegang payudara korban dengan cara merangkul. Di saat bersamaan, petugas keamanan terminal memergoki aksi tersebut dan langsung mengamankan pelaku serta menyerahkannya ke polisi. Dia melakukan kekerasan seksual terhadap korban tersebut. Modusnya yaitu dia melakukan membujuk rayu, menanya-nanya kepada korban, kemudian si pelaku melakukan perbuatan cabul yaitu meraba-raba. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia dilanjutkan. Presiden Prabowo Subianto akui ada kekurangan dalam program makanan bergizi gratis. Prabowo juga tegaskan pemerintah berhasil selamatkan anggaran 300 triliun rupiah dan anggaran tersebut digunakan untuk program makan bergizi gratis. Prabowo juga menegaskan selama 11 bulan berjalan, program makan bergizi gratis berhasil menjangkau 30 juta penerima manfaat dari anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Presiden juga mengakui bahwa program MBG memiliki kekurangan, salah satunya kasus keracunan makanan, namun dengan persentase yang sangat kecil. Penerima manfaat 30 juta anak dan ibu-ibu hamil
tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai viral di media sosial soal pencabutan ID card jurnalis Istana. Istana Kepresidenan mengembalikan kartu identitas peliputan khusus Istana atas nama Diana Valencia. ID card tersebut diserahkan langsung oleh pejabat Biro Pers Sekretariat Presiden kepada Diana Valencia pada Senin 29 September 2025. Menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, ID yang ditarik BPMI bukan ID profesional, melainkan ID khusus untuk akses liputan di Istana. BPMI Sekretariat Presiden juga menyampaikan permintaan maaf dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang kembali dan tetap menjunjung tinggi azas keterbukaan serta menjamin kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Biro Pers dan Media tidak mengambil ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kita tidak mempunyai kewenangan itu, tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus Istana. Namun demikian, ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh pemimpin redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana, kan Bu Titin. Kartu pers khusus peliputan di Istana milik Diana sempat dicabut oleh Biro Pers karena diduga mengajukan pertanyaan terkait makan bergizi gratis saat Presiden Prabowo tiba dari kunjungan kenegaraan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Ka'bah terbelah. Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di Partai Persatuan Pembangunan setelah muktamar yang digelar di Ancol. Bahkan suasana dualisme terasa kental saat kericuhan terjadi ketika muktamar berlangsung. Dalam muktamar tersebut, Muhammad Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum DPP P3 secara aklamasi. Mardiono disetujui oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang. Penetapan Mardiono sebagai ketua umum langsung ditolak oleh sebagian peserta muktamar. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, menyatakan penetapan Mardiono itu tidak sah. Romi kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya akan membawa P3 ini menjadikan partai menjadikan besar dan membangkitkan dari tidurnya. Saling klaim dua kubu di tubuh P3 ini membuat Partai Ka'bah terbelah. Publik pun dibuat bertanya mana kubu yang abal-abal dan mana kubu pengurus P3 yang sah.